Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Tormatu Syifa dengan NPM 2211010016, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi teologi Islam tentang aliran Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memenuhi tugas kompre dengan materi ilmu kalam atau tauhid. Happy watching. Aliran Ahli Sunnah al-Jamaah ini kelihatannya timbul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah yang telah dijelaskan sebelumnya dan terhadap sikap mereka dalam menyiarkan ajaran-ajaran itu. Mulai dari wasil, usaha-usaha telah dijalankan untuk menyebarkan ajaran-ajaran itu. Di samping usaha-usaha yang dijalankan dalam menentang serangan musuh-musuh Islam, menurut Ibnu Al-Murtadha, Wasil mengirim murid-muridnya itu ke Khurasan, Armenia, Yaman, Maroko, dan lain-lain. Kelihatannya murid itu berhasil dalam usaha-usaha mereka. Karena menurut Yakut, di Tart itu suatu tempat di dekat dengan Tilimsan, yaitu tempatnya di Maroko. Terdapat kurang lebih 30.000 pengikut Wasil. Mulai dari tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi, kaum Mu'tazilah dengan perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam. Pengaruh ini mencapai puncaknya di zaman Khalifah Bani Abbas, Bani Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasi, yaitu pada tahun 813 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Apalagi setelah Al-Ma'mun di tahun 827 Masehi itu mengakui bahwasanya aliran Mu'tazilah itu sebagai mazhab resmi yang dianut oleh negara. Bertentangan dengan paham Qadariyah yang dianut oleh kaum Mu'tazilah dan yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam berpikir, kemauan, dan perbuatan, pemuka-pemuka Mu'tazilah memakai kekerasan dalam usaha menyiarkan ajaran-ajaran mereka. Ajaran yang ditonjolkan ialah paham bahwa Al-Quran itu tidak bersifat qadim, tetapi baharu dan diciptakan. Paham adanya yang qadim di samping Tuhan itu bagi kaum Mu'tazilah seperti dijelaskan sebelumnya, berarti menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan ialah syirik, dan syirik adalah dosa yang besar dan tak dapat diampuni oleh Tuhan. Bagi Al-Ma'mun, orang yang mempunyai paham syirik itu tak dapat dipakai untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengirimkan instruksi kepada para gubernurnya. Untuk apa? Menghadirkan gubernurnya itu untuk mengadakan ujian terhadap pemuka-pemuka yang ada di dalam pemerintahan tersebut, dan kemudian juga terhadap pemuka-pemuka tersebut yang berpengaruh dalam masyarakat. Dengan demikian, dengan hal tadi, timbullah dalam sejarah Islam apa yang disebut mihnah atau inquisition. Contoh dari surat yang mendukung instruksi itu terdapat dalam Tarikh Al-Tabari. Yang pertama itu sekali harus menjalani ujian adalah para hakim atau al-qudah. Nah, al-qudah instruksi itu menjelaskan bahwa orang yang mengakui Al-Quran itu bersifat qadim dan dengan demikian orang tersebut adalah menjadi musyrik, tidak berhak untuk menjadi hakim. Bukan para hakim dan pemuka-pemuka saja yang dipaksa mengakui bahwa Al-Quran diciptakan, tetapi yang menjadi saksi dalam perkara yang dimajukan di Mahkamah Agung itu harus menganut paham demikian. Jika tidak, itu kesia-siaannya batal. Kemudian,
Ujian serupa itu dihadapkan pula kepada pemuka-pemuka tertentu dari masyarakat, karena yang memimpin masyarakat itu haruslah orang yang betul-betul menganut paham tauhid. Ahli fikih dan ahli hadis di waktu itu mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Kalau golongan itu mengakui diciptakannya Al-Quran, tentu banyak dari rakyat yang mengikuti ajaran Mu'tazilah. Pemuka-pemuka yang ikut diuji bersama dengan Ibnu Hambal berjumlah kira-kira 30 orang, dan dalam ujian-ujian ulangan selanjutnya hanya Ahmad Ibnu Hambal dan Muhammad Ibnu Nuh yang berkeras dan tidak mau mengubah keyakinan. Yang lain dibebaskan, tetapi Ahmad Ibnu Hambal serta temannya dibelenggu dan dikirim dengan beberapa orang lain kepada Al-Ma'mun di Tarsus. Tetapi sebelum mereka sampai di kota itu, Al-Ma'mun meninggal dunia, dan sungguh pun demikian, Ibnu Hambal tidak dibebaskan karena ia dipandang sebagai pemuka penting yang menentang paham diciptakannya Al-Quran. Ujian-ujian dilanjutkan lagi zaman Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Karena keras pada pendiriannya, Ibnu Hambal didera dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sikap Ibnu Hambal yang dengan keberaniannya dan tak takut mati mempertahankan keyakinannya membuat ia banyak pengikut di kalangan umat Islam yang tak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Sungguh pun pemuka-pemuka itu menemui ajal dengan hukuman bunuh. Al-Mu'tasim dan Al-Wasiq tak berani menjatuhkan hukuman bunuh atas dirinya. Hukuman serupa itu akan menimbulkan kekacauan. Akhirnya, Al-Mutawakkil itu membatalkan pemakaian aliran Mu'tazilah sebagai mazhab di negara tahun 848 Masehi. Dengan demikian, selesai riwayat Mihna yang timbul kaum Mu'tazilah. Dari ketika itulah mulai penurunan pengaruh dan arti dari kaum Mu'tazilah. Tetapi peristiwa itu merugikan bagi aliran Mu'tazilah. Lawan mereka menjadi banyak, terutama di kalangan rakyat bisa yang tak menyelami ajaran-ajaran mereka bersifat rasional dan filosofis itu. Rakyat biasa dengan pemikiran mereka yang sederhana ingin pada ajaran-ajaran sederhana pula, dan kaum Mu'tazilah dalam sejarah memang merupakan golongan yang minoritas. Selanjutnya, kaum Mu'tazilah itu tidak begitu banyak berpegang pada sunnah atau tradisi, bukan karena mereka tidak percaya pada tradisi Nabi ataupun sahabat, tetapi karena mereka ragu akan keoriginalannya hadis-hadis yang mengandung sunnah ataupun tradisi itu. Oleh karena itu mereka dipandang sebagai golongan yang tidak berpegang teguh pada sunnah. Dengan demikian, kaum Mu'tazilah di samping merupakan golongan minoritas, ada pula golongan yang tidak kuat berpegang pada sunnah. Mungkin inilah yang menimbulkan ahli sunnah wal jamaah itu merupakan golongan yang berpegang teguh pada sunnah, merupakan mayoritas, sebagai lawan bagi golongan Mu'tazilah yang bersifat minoritas dan tak kuat dalam berpegang teguh pada sunnah. Maka sunnah dalam aliran berarti itu hadis, sebagai diterangkan Ahmad Amin, ahli sunnah dan jamaah. Berlainan dengan kaum Mu'tazilah, percaya dengan dan menerima hadis-hadis sahih tanpa memilih dan interpretasi. Dan jamaah berarti mayoritas sesuai dengan tafsirnya yang diberikan Sadar al-Asy'ariyah dan al-Mahubi, yaitu Ammah al-Muslimin, yaitu umumnya umat Islam, dan al-Jama'ah al-Kasir wa asyawat, yaitu jumlah besar, dan halayak ramah. Terjemah ini kelihatannya banyak dipakai sesudah timbulnya aliran-aliran al-Asy'ari dan al-Maturidi, dua aliran yang menentang ajaran Mu'tazilah. Dalam hubungan ini, Tashku Brozada itu menerangkan, dan aliran ahli sunnah wal jamaah itu muncul atau zahara atas keberanian dan usaha Abu al-Hasan al-Asy'ari di sekitar tahun 300 Hijriah. Karena ia lahir di tahun 260 Hijriah dan menjadi pengikut Mu'tazilah. Keluar dari golongan Mu'tazilah sekitar tahun 300 Hijriah dan selanjutnya membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Tetapi lama sebelum lahirnya aliran Asy'ariyah, kata-kata sunnah dan jamaah itu telah dijumpai di dalam tulisan-tulisan Arab. Umpamanya di dalam surat Al-Ma'mun kepada gubernurnya Ishaq ibnu Ibrahim yang ditulis di tahun 280 Hijriah, yaitu sebelum Al-Asy'ariyah lahir, tercantum kata-kata mereka al-fusahum ila al-sunnah,
Mereka memperkaitkan diri mereka dengan sunnah, dan kata-kata al-haq wa al-din wa al-jamaah itu artinya ahli kebenaran, agama, dan jamaah. Bagaimanapun yang dimaksud dengan ahli, sunnah, dan jamaah di dalam lapangan teologi Islam itu adalah kaum al-Asy'ariyah dan kaum Maturidi. Abu al-Hasan Ali ibn Ismail lahir di Basra pada tahun 873 dan wafat di Baghdad. Nah, pada mulanya Mu'tazilah sehingga al-Husain itu Muhammad al-Askari adalah muridnya al-Jubair dan salah seorang termukaka dalam golongan al-Jubairi yang mempercayai perdebatan dengan lawan kepadanya. Tetapi oleh sebab-sebab yang tidak begitu jelas, al-Asy'ari sungguh pun telah puluhan tahun menganut paham Mu'tazilah, akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Sebab yang biasa disebut yang berasal dari Al-Subki dan Ibnu As-Sakir, bahwa pada malam Al-Asy'ari bermimpi, dan dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadislah yang benar dan mazhab Mu'tazilah itu salah. Sebab itulah bahwa Al-Asy'ariyah berdebat dengan gurunya Al-Jubair, dan dalam perdebatan itu guru tak dapat menjawab apa tantangan yang dipertanyakan oleh murid tersebut. Terlepas dari sosial, sesuai atau tidak sesuainya uraian dari Al-Subki dengan faktanya, sejarah itu jelas kelihatan bahwa Al-Asy'ariyah itu sedang dalam keadaan ragu dan tidak merasa puas lagi dengan aliran Mu'tazilah yang dianutnya selama ini. Dapat disimpulkan dan diperkuat oleh riwayat yang mengatakan bahwa Al-Asy'ariyah itu mensia-siakan dirinya di rumah selama 15 hari untuk memikirkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sesudah itu ia keluar rumah, pergi ke masjid dan menaik mimbar dan menyatakan, "Hadirin sekalian, saya selama ini mengasingkan diri untuk berpikir tentang keterangan dan dalil yang diberikan masing-masing golongan. Dalil-dalil yang dimajukan dalam penelitian saya sama kuatnya. Oleh karena itu, saya meminta petunjuk dari Allah, dan atas petunjuknya saya sekarang meninggalkan keyakinan yang lama dan menganut keyakinan yang baru. Keyakinan baru yang saya tulis dalam buku-buku ini. Keyakinan lama saya lemparkan sebagaimana saya melemparkan baju ini." Di sini timbul sial apa sebenarnya yang menimbulkan perasaan syok dalam diri Al-Asy'ariyah yang kemudian mendorongnya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah. Berbagai tafsir diberikan untuk menjelaskan hal ini. Menurut Ahmad Mahmud Subki, syok ini timbul karena Al-Asy'ari menganut mazhab Syafi'i. Al-Syafi'i mempunyai pendapat teologi yang berlainan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Umpamanya, Al-Syafi'i itu berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak diciptakan, tetapi bersifat qadim, dan bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti. Dan menurut Mahmuda Ghuraba, ajaran-ajaran seperti yang diperoleh oleh Al-Asy'ariyah dalam Al-Jubair itu menimbulkan. Menurut Mahmuda Ghuraba, ajaran seperti yang diperoleh oleh Al-Asy'ariyah itu menimbulkan persoalan yang tak dapat menjadi penyelesaian yang memuaskan. Umpamanya itu soal mukmin, kafir, dan anak kecil tersebut di atas dari kalangan kaum orientalis. McDonald berpendapat bahwa darah Arab padang pasir yang mengalir dalam tubuh Al-Asy'ariyah yang mungkin membawanya kepada perubahan mazhab itu. Bangsa Arab padang pasir bersifat tradisional dan fasilitas, sedang kaum Mu'tazilah itu bersifat rasional dan percaya pada kebebasan dalam kemauan dan perbuatan. Spita menganggap bahwa Al-Asy'ari itu setelah mempelajari hadis, melihat perbedaan yang terdapat dalam ajaran Mu'tazilah dan spirit Islam. Yang dimaksud Spita dengan spirit Islam itu kelihatannya ialah Islam sebagai digambarkan di dalam hadis. Bagaimanapun interpretasinya, seperti yang dimajukan di atas, tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Pendapat-pendapat itu menimbulkan persoalan lain. Apa sebabnya sesudah puluhan tahun menganut para Mu'tazilah, baru Al-Asy'ari itu merasa hal tersebut di atas dan kemudian menukar mazhab. Tetapi bagaimanapun, Al-Asy'ari itu meninggalkan paham Mu'tazilah seketika golongan ini sedang berada dalam fase kemunduran dan kelemahan. Setelah Al-Mutawakkil membatalkan putusan Al-Ma'mun tentang penerimaan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara, kedudukan kaum Mu'tazilah itu mulai menurun.
Apalagi Al-Mutawakkil itu menunjukkan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap diri Ibnu Hambal, lawan Mu'tazilah terbesar di waktu itu. Sekarang keadaan menjadi terbalik. Ibnu Hambal dan pengikutnya itu menjadi golongan yang dekat pada pemerintah, sedangkan kaum Mu'tazilah menjadi golongan yang jauh dari dinasti Bani Abbas. Umat Islam yang tidak setuju dengan ajaran Mu'tazilah selama ini mulai merasa bebas untuk menyerang mereka. Dalam keadaan serupa ini timbul pula perpecahan di dalam golongan Mu'tazilah itu sendiri. Bahkan sebagian pemuka-pemuka itu meninggalkan barisan Mu'tazilah seperti Abu Isa Al-Warraq dan Abu Al-Husain Ahmad Ibnu Al-Warabi. Dalam suasana demikianlah Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah dan menyusun teologi baru yang sesuai dengan orang-orang yang berpegang kuat pada hadis. Di sini timbul pertanyaan, apakah tidak mungkin bahwa Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah karena melihat bahwa aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima oleh umumnya umat Islam yang bersifat sederhana dalam pemikiran-pemikirannya, dan pada waktu itu tidak ada aliran teologi yang teratur sebagai gantinya untuk menjadi pegangan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa keluarnya Al-Asy'ariyah dari barisan Mu'tazilah terjadi pada saat posisi Mu'tazilah melemah dan umat membutuhkan pegangan teologi yang selaras dengan akidah al-hadis. Ia kemudian menyusun dasar-dasar teologi baru yang menolak prinsip utama Mu'tazilah seperti penafsiran sifat Tuhan, penciptaan Al-Quran, serta konsep kebebasan mutlak manusia dalam perbuatan. Melalui ajaran-ajarannya seperti penempatan sifat Tuhan tanpa kaif, keyakinan bahwa Al-Quran tidak diciptakan, konsep al-kasb, serta pandangan moderat terhadap pelaku dosa besar, Al-Asy'ariyah meletakkan fondasi teologi seni yang mampu menjadikan alternatif kuat atas pemikiran Mu'tazilah dan diterima luas oleh mayoritas umat Islam. Oke, sekian penjelasan dari saya dengan materi aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon ampun, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.